la yabghiyan, antara air sungai Siak dengan air laut Selat Malaka ada barzakh. Maka air sungai itu tidak masin, karena kalau tak ada barzakh, masuklah air Selat Malaka itu ke sungai Siak, masinlah semua air sungai Siak itu, matilah kita. Masinlah air Pekanbaru ini. Maka arti barzakh itu pemisah. Sama macam kita ini sekarang ada pemisahnya, tapi mereka bisa melihat saya. Begitulah orang meninggal itu bisa menengok, menyaksikan, melihat perbuatan anak cucu, cicit, menantu. Senanglah almarhum almarhumah malam ini melihat orang berkumpul di rumahnya, baca yasin, berzikir, bertakbir, bertahlil dan lain sebagainya. Sebaliknya ada pula lah malam ini orang-orang tua di tempat lain menengok, menyaksikan anak menantunya sakau, melakukan perbuatan maksiat. Jadi kalau itu ditanamkan ke anak-anak kita, maka tiap malamlah dia membaca yasin, tiap malamlah dia berzikir dan berdoa. Kenapa mereka yang di luar itu bisa melihat? Karena tersingkap tirai. Tirai yang tersingkap itu dalam ilmu tasawuf namanya kasyaf. Kasyaf artinya tirai yang tersingkap. Jadi orang yang hidup ini bisa menengok orang mati, bisa. Mana buktinya kalau dalil cakap orang ustaz ini bisa orang hidup lihat orang mati? Nabi Muhammad SAW waktu Isra Mi'raj berjumpa dengan Nabi Adam, berjumpa dengan Nabi Musa, berjumpa dengan Nabi Ibrahim, berjumpa dengan Nabi Yahya, berjumpa dengan nabi-nabi itu sudah meninggal dunia. Kenapa bisa? Disingkapkan Allah Subhanahu wa ta'ala tirai. Tapi jangan gara-gara kaji malam ini balik dari sini semua mengaku berjumpa almarhum. Di mana sebetulnya letak ruh itu Pak Ustaz? Buku yang paling lengkap tentang ruh ini ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Judulnya Ar-Ruh, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 3 huruf, Roh, R-O-H. Dulu pernah kita bedah buku di Masjid Agung An-Nur. Pendapat pertama mengatakan ruh orang baik letaknya di Illiyin, ruh orang jahat letaknya di Sijjin. Pendapat kedua mengatakan ruh itu letaknya di alam barzakh, di kubur itu. Pendapat yang ketiga mengatakan ruh itu letaknya al-arwahu mursalatun haitsu sya'at, maka ruh melepas bisa pergi kemana sekehendak hati dia. Pendapat yang keempat mengatakan ruh itu berada di suatu, banyak betul pendapat. Kontradiktifkah pendapat-pendapat ini? Tidak. Kenapa begitu? Karena ruh itu bukan jasad fisik macam kita yang terikat oleh ruang, tempat dan waktu. Oleh sebab itu, ruh yang berada di Illiyin bisa pindah ke alam kubur dan bisa pindah lepas melihat, tapi sesuai dengan kehendak Allah. Tak ada ruh itu yang lepas tanpa izin dari Allah. Sama macam anak tinggal di pesantren, tak mungkin dia bisa lepas pintu tanpa izin dari ustaz. Maka begitulah ruh-ruh itu dalam kuasa Allah. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun. Dalam Islam tak ada ruh gentayangan. Orang yang mengatakan ada ruh gentayangan itu terlalu banyak menonton film hantu. Lama-lama dia jadi hantu. Ibu-ibu yang nonton film hantu, kalau ibu jadi hantu, anaknya tuyul. Oleh sebab itu maka dalam Islam tak ada ruh gentayangan. Yang ada itu bahwa ruh itu dalam kuasa Allah SWT. Jadi kalau nanti mana tahu Abdul Somad meninggal dunia, tiba-tiba orang di Pekanbaru ini ada yang kerasukan, kemasukan, kesambet kata orang Jawa, kesapu kata orang Melayu. Tiba-tiba ditanya dia, fulan yang kerasukan. Ya, siapa kau ini? Aku Abdul Somad. Kalau memang kau betul Ustaz Somad, coba kau ceramah dulu. Assalamualaikum. Itu bukan ruh Abdul Somad, karena ruh tak bisa dipanggil dan ruh tak bisa masuk ke badan. Lalu yang masuk itu siapa? Bisa pula dia bercerita, dia berjalan katanya. Kalau memang kau betul Abdul Somad, coba ceritakan perjalananmu dulu.
Aku pertama kali ceramah bulan Oktober 2010 di Islamic Center Pasir Pengarayan dibawa oleh Dr. Andus Haji Ahmad MSI. Ini sesuatu bukan. Itu adalah jin Qorin. Qorin artinya selalu bersama. Waktu saya lahir ada jin yang ikut waktu saya lahir. Itulah maka jin itu mencucuk pusat anak yang baru lahir itu menangis anak. Karena jin yang lahir itu ikut sama dia. Lalu kemudian ketika orang itu mati, jin itu tidak mati karena jin umurnya panjang. Dan jin itu ingat dan dia bisa meniru. Sebab itu kalau ada anak-anak kita balik ke rumah selalu menirukan gurunya. Guruku yang ini begini cakapnya dulu. Nah itu ada bakat-bakat jin. Oleh sebab itu maka jangan percaya kepada yang model-model begini karena ini bisa merusak akidah. Jadi dulu di Eropa itu ada tradisi memanggil roh. Istilah Arabnya namanya tahdirul arwah, memanggil roh. Rupanya Syekh Muhammad Abduh dari Kairo, waktu itu dia sedang berkonflik masalah politik dengan Raja Mesir. Larilah dia ke Paris, Perancis. Dihadirkan di majelis itu, majelis memanggil roh itu. Kalau tempat kita macam jelangkung. Lalu kemudian dimintalah kepada Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh dari Mesir, ya, mau pesan roh siapa? Request roh siapa? Bisa kita panggil. Roh bapakmu, roh makmu, siapa? Kata Syekh Muhammad Abduh, tolong panggilkan roh Nabi Isa. Aku mau bertanya kepada dia, sebetulnya dia udah meninggal atau masih hidup? Apakah dia bagaimana dulu? Kata yang manggil itu, roh yang lain bisa, tapi roh ini tidak. Nah, jadi ulama itu cerdas luar biasa. Dalam satu kata-katanya itu mengandung hikmah karena dia dapat ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh itu tidak bisa ditengok, tak bisa dipegang karena dia bukan materi. Sedangkan materi itu bisa ditangkap dengan panca indera. Tapi ada orang-orang yang disingkapkan Allah Ta'ala hijabnya, maka dinampakkannya lah ruh-ruh itu. Maka kemudian pada dasarnya kita ini tidak pernah mati. Di 5 alam yang kita lewati itu kita hidup. Alam yang pertama namanya alam roh. Kalau 1 namanya roh. Kalau 2 namanya ruhani. Kalau banyak namanya arwah. Waktu itu belum ada kulit, belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada daging, belum ada tulang, belum ada sumsum. Yang itu waktu ada hanya roh saja. Waktu itulah Allah bertanya kepada roh itu semuanya. Kata Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Waktu itu semua roh menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami ya Allah. Waktu itu kita sudah hidup. Lalu kemudian dari alam roh itu pindah kita ke alam rahim. Di alam rahim itu kita tinggal 9 bulan 10 hari yang normal. Tapi dalam beberapa fikih dikatakan bisa janin itu bertahan sebelum ada operasi sesar, bisa bertahan sampai 2 tahun baru keluar. Sekarang tak ada itu. Karena sekarang asal udah lewat, bola kata dokter. Lalu kemudian di alam rahim itu pun kita hidup juga. Lalu kemudian pindahlah ke alam yang ketiga, ini alam dunia. Kalau ikut Nabi 63 tahun. Baina sittina wa sab'in kata Nabi, antara 60 sampai 70. Lalu kemudian keluar dari alam ini, itulah alam yang lama, namanya alam barzah. Dan di alam barzah itu pun kita hidup juga. Kalau di alam barzah itu tak hidup, untuk apa salam pada kubur? Lewat di jembatan, setelah jembatan Harapan Raya, arah ke apa? Saya mau mancing aja, yang ternyata ingat ibunya lamanya. Apa kata kita waktu lewat jembatan di situ? Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu menunjukkan bahwa roh itu tak mati, hidup dia. Itulah maka kita ucapkan salam. Takkan mungkin kita mengucapkan salam pada batu nisan, tak mungkin mengucapkan salam pada pokok kayu. Itu menunjukkan roh itu hidup dan dia menjawab salam. Itulah maka kita tegak di depan makam Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ya safwatallah. Dan dari Pekanbaru ini kita ucapkan salam kepada dia di Madinah. Assalamualaikum
ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ziarah kita ke makam Baqi dan Ma'la, itu juga kita ucapkan assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustaqirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Lalu sesudah itu pindahlah kita ke alam yang terakhir, itulah dia alam akhirat. Dan di alam akhirat itu pun kita hidup, maka sesungguhnya kita tidak pernah mati, dengan makna bahwa mati tak ada wujudnya, tak ada hidupnya. Hanya saja kita keluar dari cangkang, macam bekicot, macam keong, macam seafood, keluar isinya itu lapuklah dia. Kita gali tanah, berapa kali ketemu orang-orang yang tinggal di tepi pantai, kulit kerang, keong, siput, yang sudah keluar maka lapuklah dia menjadi tanah, kena penyakit osteoporosis. Rajinlah berjalan kaki 10.000 langkah sehari, minum susu. Kalau tidak nanti tulang Anda akan rapuh macam kulit kerang masuk ke tanah. Kenapa tulang kita ini, daging ini tak busuk? Karena masih ada roh bersemayam di dalam jasad. Ketika jasad keluar dari roh, roh keluar dari jasad, maka jasad ini busuk, mati. Tapi ada yang tetap hidup, itulah dia roh. Tapi sekarang yang banyak diperhatikan orang, roh apa jasad? Jasad. Menonton TV kita dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, semua iklan di TV itu tentang roh apa jasad? Jasad. Dari mulai iklan tumit kaki pecah-pecah sampai ketiak hitam, sampai ketombe, semua. Dan sekarang orang sibuk mengurus zakat. Zakat pula jasad. Sibuklah mengurus jasad, operasi plastik, semua ditajamkan dari mulai dagu sampai hidung, tapi tajamnya cuma 2 bulan, habis itu mengelupaslah hidung dari memanjang pas macam mak lampir nenek sihir. Yang tersinggung berarti operasi plastik. Oleh sebab itu maka yang paling kita pentingkan ini seimbang antara ruh dan jasad, seimbang antara zahir dan batin, seimbang antara spiritual dan material. Material benda, spiritual adalah yang tak nampak. Orang-orang barat itu pun sesungguhnya percaya sama ruh itu. Mana pula ada orang barat tuh percaya sama ruh, Pak Ustaz? Buktinya orang barat kalau dia mau tenggelam di laut, dikasihnya kode ke atas supaya datang rescue penyelamat helikopter. Apa dikasihnya simbol? SOS. Apa arti SOS itu? Save our soul. Save, selamatkanlah. Our, kami. Soul, ruh. Selamatkanlah ruh kami. Orang Indonesia mengakui adanya ruh itu, baik Islam maupun tak Islam. Tercantum dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kenapa jiwa dulu baru badan? Karena memang dulu ada jiwa baru badan. Jadi agama apapun dia, orang manapun dia, tentang ruh ini dia percaya. Hanya saja ada sebagian orang yakin tak yakin. Aku ruh ini tak ada tak tidaknya. Tapi kita yakin seyakinnya, karena dalam Quran dikatakan ya sa'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan ruh itu urusan Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan engkau hanya tahu sedikit saja tentang ruh itu. Ini pembahasan yang pertama. Yang kedua, bahwa malam ini kita bersilaturahim. Man ahabba aybusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, murah rezekinya, panjang umurnya, hendaklah dia menyambung tadi silaturahim. Tadi kata Pak Ahmad, mohon maaf Bapak Ibu, kami hanya menyediakan bingkisan 500. Apa kata oma-oma di belakang? Kami cuma mau mendengar tausiah Pak Ustaz. Artinya apa? Sohibul bait khawatir, karena memang begitulah tuan rumah biasanya. Dan rupanya tamu-tamu memang meniat dari rumah mau datang bersilaturahim. Panjang umur, murah rezeki. Bahwa kemudian dia tak dapat, itu memang takdir lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksud saya silaturahim ini sekarang banyak putus. Jadi sebetulnya apalah yang mau tujuan daripada Isra Mi'raj, Maulid Nabi, nuzul Quran, malam tahun baru hijrah. Nah, nikah anak orang ada walimah,
lalu kemudian lahir anak orang, ada akikah, ada yang meninggal takziah, ada yang baru wisuda tahniah. Itu sebetulnya hanyalah momen mempersatukan kita untuk silaturahim. Makanya datang. Saya malam pertama datang, kemudian sesudah itu malam ketiga datang, habis itu malam ke-40 saya bilang tak bisa Pak, saya 40 ini sedang di luar. Tak apa-apa Pak Ustaz, 41, 42, 43, 45, kata Pak Aman. Jadi teringat, senyum sendiri saya waktu dibilang Pak Aman 42, 43 tak masalah. Waktu itu ingat saya kepala dinas PU menjemput saya ke Panam jam 10 malam. Bisa Ustaz datang ke Pasir Pengarayan? Saya bilang saya tak bisa, karena saya hari ini mengajar penuh kelas internasional. Jam 10 malam saya baru keluar kelas. Maksud saya ngasih tahu jam 10 malam itu artinya batal kalah acara nih. Tiba-tiba jam 10 malam datang kepala dinas PU ke Panam. Kenapa Bapak datang? Jemput Ustaz. Siapa nyuruh? Pak Ahmad. Tapi saya bilang malam tak bisa. Bupati kami itu tak ada gigi mundurnya. Almarhum udah Pak Kepala PU. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pahamlah Bapak kenapa sering saya kemari, karena memang tak ada gigi mundur. Alhamdulillah silaturahim kami sudah terjalin. Oktober 2010 lah saya pertama kali sampai ke Islamic Center Pasir Pengarayan. Ini udah Oktober pula 2020. 10 tahun sudah berjalan, bolak-balik. Macam-macam yang saya alami dalam perjalanan ke pasir itu. Pernah waktu itu haul Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi, mursyid tarekat Naqsabandiyah, datuk beliau. Syekh Ibrahim punya anak namanya Haja Siti Fatimah. Haja Siti Fatimah punya anak namanya Dr. Haji Ahmad FSI. Haul lah waktu itu. Janji jam 9 pagi. Sudah jam 9 saya masih lagi dikasihkan. Sementara jauh lagi Pasir Pengarayan. Teleponlah Pak Ahmad. Ustaz di mana? Dikasihkan Pak. Lama lagi sampai? Tak sampai nampaknya Pak. Kenapa? Bengkok tiang chevron itu saya tabrak Pak. Itu kan jalan lurus. Jam 6 pagi. Jam 6 itu matahari baru terbit. Tak nampak. Gas tuh pula mau aja 120. Bengkok. Sampai sekarang selalu lewat situ saya tengok tiang. Masih bengkok lagi. Macam-macam perjalanan. Sampailah ke 2020. Mudah-mudahan kami bersahabat di dunia, bertetangga di surga. Tidak kami berdua aja, bapak-bapak ibu masuk juga. Cuma agak lama sih. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau bersahabat berkawan di dunia ini tak lama. Kadang kita bersahabat nih karena sama-sama ada. Ada orang, ada kita, baru sedap ketawa. Sama-sama kerja dia, kerja kita. Begitu kita tak kerja, pahit senyum kita. Karena sebab itu kalau bersahabat karena Allah, maka insya Allah abadi sampai mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Mana buktinya? Nih, kita datang kemari ini karena orang hidup, apa karena orang meninggal? Karena orang meninggal. Berapa banyak orang hidup buat acara kita tak datang. Bupati, wali kota, gubernur, anggota dewan membuat open house. Belalat makanan itu tak ada orang datang. Kenapa? Open house tapi hatinya tidak open heart. Tapi malam ini orang datang karena meninggal dunia. Maka kalau ada orang meninggal dunia banyak yang datang, saksikanlah bahwa orang itu orang baik. Ini menunjukkan almarhum almarhumah adalah orang baik. Coba kalau orang mati gantung diri, takut orang datang. Kau ke sana, ngeri kok Ustaz. Nanti balik udah apa nampak gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya mohon maaf Bapak Ibu banyak membelakang ke sana daripada kemari. Atau bapak-bapak senyum nengok saya ini macam lain, ada judi-judi sih. Masya Allah, tabarakallah. Itu poin yang kedua, silaturahim. Poin yang ketiga, kenapalah kita membaca Yasin Pak Ustaz? Sudah saya lipat-lipat ini. Mohon maaf nih Pak Ahmad. Buku Yasin ini saya lipat beberapa lembar. Ada poin yang mau saya sampaikan. Inna nahnu nuhyil mauta. Kami menghidupkan orang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kami tulis amal-amalnya dulu, bahkan bekas-bekas tapak kakinya. Bekas tapak kaki Bapak Ibu datang malam ini kemari, itu ditulis malaikat.
Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Semuanya kami tulis dalam buku catatan yang nyata. Oh, jadi tapak kaki ditulis Pak Ustaz? Ya, kami naik mobil tadi Pak Ustaz. Bekas-bekas bannya itu dicatat. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Itulah maka disuruh kita baca Yasin tiap malam. Jadi Pak Ustadz sering menceramahkan tiap malam baca Yasin. Ustadz sendiri mengamalkan apa tidak? Saya tiap malam baca Yasin. Secapek-capeknya, semengantuk-mengantuknya, kalau keluar kota udah tak buka lagi mata, habis subuh wajib saya baca untuk diri saya. Tak saya wajibkan ke jamaah. Tapi kalau tenang baca Yasin. Bisa sebelum tidur, atau pas bangun malam mau tahajud, atau menjelang subuh, atau sesudah subuh. Jangan sampai tinggalkan ya Yasin. Jadi jangan kita berceramah, bacalah Yasin, bacalah Yasin. Ustaz baca, jangan tanya lagi kamu. Sesudah baca Yasin itu hadiahkan pahalanya ke almarhum almarhumah, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Habis itu bertawassul dengan surat Yasin. Karena kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, la tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahu Allah. Ada perkara yang sulit, yang payah, maka dimudahkan Allah SWT. Ya Allah, aku bertawassul kepada Engkau dengan kemuliaan surat Yasin ini, maka mudahkanlah ini dan ini. Itu diantara kemuliaan surat Yasin. Saya lipat lagi bagian yang kedua. Wa in kullun lamma jami'ul ladaina. Semuanya nanti akan dikumpulkan, didatangkan kepada Allah. Semua. Maksud semuanya apa Pak Ustaz? Semua perbuatan kita, yang kecil-kecil, yang besar-besar. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Semuanya didatangkan. Kalau dia pedagang yang curang-curang seor, dua or, semato, dua mato, binatang. Kalau dia pegawai, berdatangan tanda tangan. Kalau dia dosen, berdatangan kapur tulis, papan tulis, whiteboard datang. Itu maka saya kalau mengajar di pertemuan ke-16 saya tanya, adik-adik mahasiswa sekalian, selama 16 tatap muka pertemuan ini, ada mungkin saya terlambat, ada mungkin saya menyinggung perasaan, saya minta maaf. Mau kalian maafkan saya? Mau, katanya. Disangkanya saya minta maaf itu nilai A. Yang CC juga. Daripada kita cari dia di akhirat. Nanti di akhirat itu berdatanganlah dia semua yang kita buat itu. Ini dia. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Waktu itu zaman Nabi pegawai pencatat zakat. Maka kalian yang curang menghitung kambing, kalian akan memikul kambing mengembek di tengkuk kalian. Yang kalian curang menghitung sapi, kalian akan memikul sapi mengemuh di pundak kalian, kata Nabi. Karena waktu itu belum ada mobil. Nah, kalau untuk pegawai-pegawai zaman sekarang banyak lagi nanti yang memikul-mikul mobil di akhirat. Masih bangga kalau mikul mobil. Kalau mikul bakwan, yang dulu waktu SMP makan 3 bayar 1. Nah, Ustaz macam tak pernah aja. Saya sekali pun tak pernah. Kenapa Ustaz tak pernah buat macam itu? Padahal Ustaz kan waktu itu belum Ustaz. Tapi setiap, ingat saya, sekarang kalau saya pergi ke sekolah saya itu, singgah saya ke warung itu, yang punya warung itu tinggal anak-anaknya sekarang sudah meninggal. Saya tak pernah menipu mak kalian. Kenapa? Karena setiap aku makan di sini, yang kulihat itu seolah-olah emak aku. Maka kalau aku curangi mak-mak itu berarti menipu mak aku sendiri. Jadi kalau ibu kuat hubungan emosional dengan anak ibu tidak akan mencederai, menzolimi emak-emak yang lain. Karena ketika melihat emak lain, itu adalah emak dia. Jadi waktu kami di Mesir kuliah 3-4 tahun, musim haji pergi kami ke Makkah. Maka menengok emak-emak. Oh lah, beginilah emak-emak awak di kampung. Cuman kadang emak-emak haji ini takut pula dia tengok. Sangkanya mau copet. La ilaha illallah. Sesoleh ini awak. Oke, ini lipatan ketiga. Sebetulnya saya sudah mengajarkan surat Yasin ini hatam di Masjid Syakirin di depan Loteman.
Masjid Syakirin di depan rumah Al Mukarram Ustadz Munziri Ali LC. Dia itu dosen saya. Waktu saya pulang dari Mesir, diteleponnya lah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ketua Masjid Syakirin. Bisa Ustadz datang ke masjid kami ngisi pengajian? Insya Allah Pak, kata saya. Dia tak ingat sama saya. Saya mahasiswa dia, saya ingat. Dulu waktu dia di kelas itu dibilangnya gini. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang sudah mampu untuk menikah, menikahlah. Ba'ah itu bahasa Arabnya artinya mampu. Tanyanya kami, tahu kalian arti ba'ah? Ba'ah itu mampu Pak? Bukan. Ba'ah membeli barang, ba'ah membeli rumah, ba'ah. Terus sudah saya ke Mesir 4 tahun, balik ke Pekanbaru, dia tak ingat, saya ingat. Jadi waktu dia telepon, Bapak dosen di UIN ya? Iya. Dulu saya pernah juga Pak di UIN. Begini cerita dosen itu Pak. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ba'ah membeli barang, ba'ah membeli rumah. Ketawa. Saya tuh. Saya mahasiswa Pak lupa. Oh, ayo saya datang ke masjid Bapak. Disitulah saya khatamkan kajian surat Yasin. Hatam surat Yasin, sudah itu pindah. Bapak Ibu, karena kita sudah hatam surat Yasin, maka kita pindah ke kajian juz amma yatasaalun. Udah itu beberapa kali saya tak datang, malu saya. Sampai sekarang tak pernah datang. Jadi jangan kita bid'ahkan orang baca Yasin. Kalau kita mau meluruskan, kita alih dari baca Yasin ke tahsin, tajwidnya. Dari tajwidnya ke tafsirnya. Setelah jamaah itu nanti hatam tafsirnya, dia sendiri akan meminta ke surat yang lain. Jadi ide saya mengajarkan tafsir surat Yasin itu dulu awalnya, ceramahlah saya ke arah lipat kain sebelah kiri. Habis jalan aspal masuk jalan tanah, habis jalan tanah tak bisa lewat motor, naik Honda kami dalam ke pokok-pokok botah. Sampai di dalam itu datanglah bapak-bapak. Ustadz Somad dulu kami di kampung ini baca Yasin seminggu sekali malam Jumat. Terus sekarang masih ada Pak? Tak ada lagi. Kenapa? Datang penceramah masuk kemari, kata dia baca Yasin malam Jumat itu bid'ah. Sesudah itu sudah 2 tahun kami tak ada buka Quran lagi. Jadi sebetulnya itu cara ulama dulu supaya memasyarakatkan ini Al-Quran diawali dengan Yasin. Karena Yasin itu dalam hadis disebut qalbul Quran. Hatinya Quran itu Yasin. Kalau sudah hatinya dihafal, hatinya dipegang, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan milikmu untuk selamanya. Makanya orang kalau mau ngapal Quran itu yang dihafal pertama surat Yasin dulu. Karena hatinya Quran Yasin. Dah masuk lipatan lagi. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum. Begitulah mereka dulu menantang. Kalau memang betul kami ini akan mati, kalau memang betul kami nanti akan masuk neraka, mana dia? Mana kata dia menantang. Lalu apa jawaban dari Allah? Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Sekali aja malaikat itu memekik, sayhatan wahidatan itu artinya memekik. Sekali malaikat memekik, ta'khudhuhum, mencabut nyawa mereka, kecabut roh mereka karena pekikan malaikat itu, wa hum yakhisimun. Ketika sedang berkelahi pun tak selesai kelahinya. Kalau ada orang sedang berkelahi kan, kalau mau kita, ada orang sedang berkelahi, kemudian kita kasih tahu dia, itu ada pembagian sembako dari caleg sana. Tunggu, selesaikan kelahi ini dulu. Tapi ketika malaikat itu berteriak, sekali teriakan malaikat, tak sempat dia selesai berkelahi. Maksudnya apa? Mati kontan. Mati itu ada yang cash, ada yang kredit. Mati kontan. Tak percaya saya Pak Ustadz, teriakan malaikat bisa membuat orang mati. Pesawat Concorde kalau dihidupkan di simpang 3, meletuplah jendela-jendela kaca orang simpang 3. Itu pesawat Concorde. Bagaimana kalau malaikat yang menjerit lebih kuat daripada suara pesawat Concorde? Macam mana rasanya mau meledak gendang telinga itu Pak Ustaz? Masuklah menyelam ke dalam laut, itu macam dicucuk besi telinga. Ustaz kok tahu? Kemarin saya menyelam di Lombok. Saya cuma mau ngasih tahu saya kemarin nyelam itu aja. Mau meletup dalam telinga itu pecah. Saya bilang ke instruktur, naik Pak, naik, tak tahu.
sampai ke atas, baru dipencet hidung nih supaya telinga ini mendengung baik. Ustaz, naik kita ke sampan? Enggak, sedap masuk sekali. Nengok ikan, menengok, tapi tak tahan dalamnya. Begitulah mereka mendengarkan teriakan malaikat itu mati. Saking cepatnya mati itu macam mana? Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Saking cepatnya mati itu, fala yastati'una tawsiyatan, tak sempat meninggalkan wasiat. Sekarang orang kalau mau mati masih sempat meninggalkan wasiat. Waktu dia sebelum mati, ditanya lah sama bininya, apa bang? Ada bini simpanan. Mati ya bang. Kalau mati itu udah mau datang, kata dalam surat Yasin nih, fala yastati'una tawsiyatan. Saya paham, ibu memang dalam ketawa itu ada juga cemas dalam hati. Mak, kalau mau ceminya bang itu nanti, insya Allah tidak ibu ya. Amin, amin kan bu? Makin kuat amin, makin takut. Berapa kali malaikat itu menjerit membuat manusia ini mati? Nih, udah saya lipat-lipat nih dah. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Satu teriakan malaikat mati sampai tak sempat meninggalkan pesan. Berteriak malaikat sekali lagi, bangkit dari kubur. Berapa kali menjerit? Sekali menjerit, mati. Menjerit sekali lagi, hidup. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Kita ni kalau mati membusuk apa tidak? Ada yang busuk, ada yang tidak. Menggelembunglah perut ini karena usus itu masuk angin. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, pecah perut. Berdatanganlah cacing-cacing tanah. Lalu kemudian setelah itu mata itu menghitam. Habislah semua. Tapi ada satu yang tak hancur, namanya osmul zanab. Ujung tulang belakang sebesar ibu jari tak hancur. Itulah yang ditunjuk Allah Ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Bangkitlah kita balik menghadap Allah. Tapi waktu PLTA Koto Panjang mau digali, dikasih tahulah ke masyarakat, ini kampung-kampung di PLTA Koto Panjang ini nanti akan habis. Kubur-kubur ini mesti dipindahkan. Akhirnya dipindahkanlah beberapa kubur. Jangankan jenazahnya, kain kapannya pun tak dimakan cacing tanah. Apa dalilnya nih Pak Ustaz? Hadis Nabi, innallaha harrama arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad nabi-nabi. Oh, kalau begitu ada nabi di Koto Panjang? Tak ada nabi. Kenapa jasadnya tak hancur? Al ulama warasatul anbiya. Tapi Pak Ustaz, di kampung kami ada juga jasadnya tak hancur. Beda. Kalau dia tak hancur tapi bertambah memanjang, itu orang dimasuki setan, dukun-dukun. Kuku memanjang, rambut memanjang, kumis memanjang. Waktu digali, penggalian kubur, nampak memanjang kuku. Itu berarti karena dimasuki setan, masuk setan ke dalam jasad itu. Tapi kalau dia orang soleh, maka kain, bukan 1-2 saksi, anaknya, murid-muridnya yang menengok itu bercerita ke saya, nampak kami kain kafannya Pak Ustaz, dan kami buka kain penutup wajahnya, pas ngecem meninggal dulu, kami kuburkan. Begitulah kalau Allah mau menjaga, sampai cacing-cacing tanah pun tak mau menggigit dagingnya. Sebaliknya pula sekarang, belum mati kok udah digigit cacing. Habis daging itu dimakan cacing. Diabetes meletus. Gola itu. Lalu kemudian orang yang baik-baik itu di mana tempatnya Pak Ustaz? Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin. Itu
Begitu sedapnya ceramah di sini. Hafal semua jemaah. Orang yang baik-baik itu sibuk di dalam surga makan buah-buahan. Itulah kenapa sekarang banyak ibu-ibu tak mau makan nasi. Ibu nggak makan nasi, buah-buahan aja. Iya pula. Rupanya udah habis 3 piring. Hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Mereka akan di surga itu bersama pasangan-pasangan mereka di bawah naungan pokok kayu, di atas kursi-kursi dipan-dipan, dan mereka bersandar di situ. Jadi begitu cuman surga itu Pak Ustaz. Macam malam mayang aja rasanya. Ini gambaran. Surga itu adalah mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala uzunun sami'at, tak pernah dengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. 2 kali disebut buah-buahan. Begitulah pentingnya makan buah. Lalu apalah dapat mereka dari Allah Ta'ala? Diulang sampai 3 kali kadang waktu bacanya. Salamun qawlam min rabbir rahim. Salamun qawlam min rabbir rahim. Salamun qawlam min rabbir rahim. Kenapa dibaca 3 kali Pak Ustaz? Dengarlah si Abdurrahman Sudes di Masjidil Haram. Kalau pas membaca ayat-ayat penting 3 kali diulang. Mau nangis ya Abdurrahman Sudes. Jamaah-jamaah umroh dari Pekanbaru pun menangis juga. Apa yang kau tangiskan tadi? Habis sudah jarit kuning. Tapi jamaah Pak Ahmad ini paham semua. Nih, masih saya lipat-lipat lagi. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami balikkan kejadiannya macam dia dulu. Pertama dulu waktu belajar berdiri kaki ini bergoyang. Kalau udah agak tua sedikit pun begitu. Dulu waktu pertama lahir pandangannya sejengkal. Dulu kata orang-orang tua dulu, katanya dulu waktu anak kecil itu lahir macam anak tikus. Mata tutup-tutup macam anak kucing. Tutup. Anak sekarang lahir itu buka langsung. Betul tuh. Wah, gede. Artinya cerita itu almarhumah Mas. Jadi dulu budak-budak kecil ini lahir matanya tutup macam anak kucing. Anak sekarang itu lahir terbuka. Entah apa sebabnya. Entah gara-gara omaknya menonton YouTube. Begitu juga lah kita nih kalau sudah tua rupanya pandangan itu pun balik sejengkal. Saya setelah umur 40 ini yang paling saya rasakan mata sama ingatan. Dulu tajam, sekarang. Tapi ada juga hikmahnya. Kalau saya ceramah di depan saya banyak ibu-ibu, itu tak bisa saya bedakan mana anak gadis, mana nenek. Sama nih. Yang kedua ingatan. Dulu waktu awal-awal pengajian di Akramunas itu tak ada saya bawa catatan. Sekarang pengajian pakai kitab. Susah mengingat. Susah. Betul kata Allah Ta'ala. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Kami balikkan kejadiannya. Anak-anak kecil mana dia ingat? Anak kecil itu saya tes. Tak ingat, susah. Begitu juga kita nih kalau sudah tua, baliklah. Ini ayat Yasin ini mengingatkan kita. Sampai kapan Ustaz selesai ceramahnya? Sampai habis Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sulit bagi Allah membuat kita ini hidup lagi. Tidak. Sulitkah bagi Allah mematikan kita? Tidak. Lalu kenapa tak dimatikan Allah orang-orang yang zalim, orang-orang yang aniaya itu? Karena Allah sayang, dikasihnya waktu supaya orang itu bertaubat. Tapi kita lebih kejam dari Allah. Kalau ada orang salah kita doakan mampus lah enggaknya. Makanya kita ini jangan lebih kejam dari Allah. Kita doakan dia supaya dapat hidayah. Bisa? Saya tak bisa. Jamaah belum bisa. Ditutup dengan subhana. Fa subhanalladzi biyadihi malakut
Akhiratu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kalau anak kandung membaca, anak almarhum Musalomah Tuan Haji, anak almarhumah Ibunda Hajah Nurani binti Kundur membaca, tak perlu disebutnya sampaikanlah pahala bacaan Yasin ini, tak perlu, karena otomatis sampai. Tapi saya karena tak ada hubungan darah, maka perlu saya sampaikan Allahumma ausil thawabama, nanti tiba di doa penutup, sampaikanlah pahala bacaan surat Yasin, Al-Fatihah, Qul huwallahu, bil falaq, bin nas, ayat kursi, awal Al-Baqarah, tahlil kami kepada almarhum almarhumah muslimin muslimat. Itu beda anak kandung dengan orang lain. Katanya Pak Ustadz kalau sudah meninggal dunia tak sampai. Orang meninggal dunia itu yang amalnya putus. Orang hidup kepada orang meninggal. Oh, saya tak percaya. Mana ada sampai amal orang hidup kepada orang meninggal? Sholat jenazah itu amal orang hidup apa orang meninggal? Orang hidup. Yang sholat itu kan orang hidup. Yang disolatkannya orang? Sampai tak amal dia kepada orang meninggal? Sampai. Kalau tak sampai itu apa sholat jenazah? Jadi nanti kalau ada orang mengatakan tak sampai amal orang hidup kepada orang meninggal, mantap pendapat kau. Tak kami sembahyang kan kau nanti. Sampailah amal hidup untuk meninggal. Hadis ada menyebut Pak Ustaz, ayu shadaqatu afdal. Ya Rasulullah, aku mau bersedekah. Sampai tak sedekahku ini ya Allah kepada emakku, kata Sa'ad. Nama sahabat itu Sa'ad. Sampai kata Nabi. Apa yang paling bagus dari Rasulullah? Saqiul ma', mengasih air minum. Buatkan sumur bor biar tak putus-putus. Pergi saya ceramah ke Banjarmasin, Kalimantan. Di rumah Bapak Haji itu dibuatnya freezer kulkas, tapi tak sampai jadi es, air dingin. Setiap orang yang lalu lalang minum. Ini untuk apa Pak Haji? Wakaf untuk almarhum almarhumah sampai gitu. Itu belum nampak saya lagi di kantor. Di Mesir, di kampung di Mesir yang susah, itu di kampung-kampung tuh mereka buatkan tembikar. Tahu Bapak Ibu tembikar? Tanah liat besar. Nah, itu diletakkan di tengah sawah, diisi air. Kami waktu itu sedang mancing, lewat di sawah, minumlah kami. Sejuknya, panas Mesir nih, tapi air dalam tembikar ini sejuk. Hebat betul, kami tengok dari atas, rupanya berlumut tembikar. Awak dah sempat minum. Macam mana lewatnya tenggorokan kita tenang, begitulah mengalir sampai ke makam orang tua. Di Malaysia, ada pintu di masjid Malaysia itu, kotak-kotak besar. Asal kita ambil satu air, keluar air baru. Asal ambil satu air, keluar air baru. Ambil air, keluar baru. Nah, ini yang begini-begini ini belum nampak, perlu kita buat di Pekanbaru. Masjid UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, sholat Jumat jam 12, jam 11 itu pisang-pisang sama nasi lomak, nasi uduk. Kami selalulah datang jam 11. Di masjid pom bensin depan Purna MTQ saya tengok dah mulai. Nah, saya selalu saya tengok asal habis sholat Jumat, anak-anak muda itu lari ke belakang. Apa yang rupanya ada nasi kotak juga. Saya mau mengambil madu pula. Dah mulai di Pekanbaru. Itu diniatkan. Nah, jadi Bapak Ibu, ini malam ini semuanya alhamdulillah. Orang mati meninggal dunia, kalau ditanya Allah Ta'ala, hai orang meninggal, mau tak kau hidup lagi? Apa kata orang meninggal? Laula akhartani ila ajalin qarib. Kasihlah aku hidup walaupun sekejap saja ya Allah. Kata Allah, kalau kau hidup sekejap kau mau apa? Fa'asaddaqa, aku mau tak ada dia bilang, kalau aku hidup aku mau umroh, tak ada. Kalau aku hidup aku mau haji, kata tak ada. Kalau aku hidup aku mau tahajud, tak ada. Aku mau bersedekah. Kenapa orang meninggal itu mau bersedekah? Setelah diteliti oleh para ulama, ternyata pahala sedekah sudah dapat balasannya ketika dikubur. Pahala haji nanti di surga, tapi pahala sedekah sudah dapat balasannya ketika dikubur. Jadi pernah suatu hari saya pulang ke rumah, kata almarhumah omak saya,
Hebat ceramah di masjid tadi. Aku mendengar ceramah tadi, rajinlah aku bersedekah lopat nih. Kenapa gitu, Mak? Apa cerita Ustaz itu tadi? Kata Ustaz itu ada penggali kubur. Terus penggali kubur ini digalinya kubur pagi. Padahal jenazah itu biasanya dikebumikan tempat kita setelah zuhur. Jadi digalinya pagi. Waktu dia menggali kubur pagi itu lewat pengemis. Kebetulan dia ada lepak. Dipanggilnya pengemis itu, dikasihnya lepak. Pengemis, udah makan belum? Ah, ini lepak. Habis itu dia pun menggali kubur. Sesudah digalinya, tidur dia di samping kubur. Tertidur karena capek. Saking kan sedapnya tidur, terjatuh dia ke dalam. Pas terjatuh itu tiba-tiba datang Munkar Nakir. Marabbuka, kata Munkar Nakir. Dia tak ada persiapan. Gali kubur. Dipukul lah sama malaikat Munkar Nakir tadi. Di mana mau dipukul Munkar Nakir itu, datang lopat tuh menolong. Pukul tangan, datang lompat ke tangan. Pukul kaki, datang lompat ke kaki. Sampai akhirnya datanglah orang keluarga jenazah tengoknya tidur. Pak, bangun Pak. Terbangun dia balik. Kalau gitu mesti sering kita bersedekah lompat nih kita. Sebetulnya inti yang mau disampaikan itu adalah sedekah. Sampai tak bersedekah. Jadi Ibu, Bapak, besok pagi cari panti asuhan, sedekah. Antarkan makanan ke sekolah, ke pesantren, sedekah. Itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang 1 jam. Itu maka dari tadi saya nengok sana, nengok jam itu saya tengok. Jam 9 lewat 10. Saya mohon maaf kepada keluarga almarhum almarhumah, banyak silap, banyak salah kepada para jamaah. Di akhir majlis mari kita membaca doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil mayamin wa jami'il awliya wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was salihin wa ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min surat Yasin. Sampaikanlah pahala bacaan yang kami baca malam ini, surat Yasin wa suratul Ikhlas wal mu'awwidhataini wa ba'da suratil Baqarah wa ma sabbahnahu wa ma kabbarnahu wa ma halalnahu ilal marhum Haji Datuk Haji Musa Lomah bin Lomah Hajah Nurani binti Kundur wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Allahumma ja'al ahlahum minas sabirin. Jadikan keluarganya termasuk orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Wa khususan ala sahibi hadzal bait, bil khusus kepada sahibul bait sekeluarga. Allahumma tawwil umurana, panjangkan umur kami. Wa barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki kami. Waj'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat. Jadikan anak cucu kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Turunkanlah rahmat-Mu kepada kami berkat bacaan Al-Qur'an. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Jadikan kami orang yang membaca mengamalkan Al-Qur'an pagi, petang, siang dan malam. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa dhihaba huznina wa humumina wa humumina. Jadikan Quran sebagai penenang hati kami, pengusir gundah gulana susah hati kami ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah dalam agama yang benar, jalan yang lurus ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah
ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Mudah-mudahan anak cucu kita melakukan seperti yang dilakukan anak cucu Sahibul Bait malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.